Rosyu. Ya, value your life atau nilai hidupmu. Jadi, Bapak Ibu, kita pasti juga tahu bahwa bagaimana kita menilai hidup kita sangat menentukan bagaimana kita menjalani hidup kita sehari-hari. Dan itu menentukan sekali kualitas hidup kita. Nah, bersama kita udah ada Coach Wardi. Selamat malam, Coach. Selamat malam. Apa kabar semua? Shalom. Sehat-sehat semua ya. Saya percaya hari ini kita akan siap sama-sama mendiskusikan satu tema, yaitu value your life, nilai hidupmu ya. Ini sangat penting kalau kita bisa nangkap sesuatu dari sini ya. Karena penilaian kita terhadap hidup kita ini sangat tergantung kepada pribadi masing-masing, seperti tadi Sis Melda katakan ya. Jadi ini malam hari ini diskusi kita cukup penting ya. Thank you, Coach. Jadi, Coach, ini kan saat kita dengar nih, value your life, ini seperti ada dua hal yang berbeda yang mau saya tanyakan kepada Coach Wardi nih. Value your life yang dimaksudnya adalah bagaimana kita menilai hidup kita, atau justru value your life ini adalah satu kata kerja, Coach. Jadi, nilailah hidupmu. Nah, yang mana yang akan kita bahas malam hari ini, Coach? Boleh dijelaskan, Coach ya? Terima kasih, Coach. Iya, penting sekali nih untuk kita sama-sama mengerti ya. Jadi, saya memang pilih tema ini, value your life. Sebenarnya dua-duanya tercakup di dalam, dia bisa menjadi kata kerja, dia juga bisa menjadi kata keterangan ya. Jadi, atau dengan kata lain, kata benda juga bisa, nilai hidupmu, atau bagaimana kita menilai hidup kita sendiri. Nah, supaya kita bisa jelas, mungkin saya jelaskan dulu apa yang akan kita diskusikan malam hari ini bersama-sama. Ya, jadi pertama-tama saya akan perlihatkan dulu satu gambar ya. Nah, pertanyaan saya awalnya muncul begini, bagaimana nilai hidupmu? Nah, kalau kita lihat gambar ini, dua kan yang sangat kontras ya. Kalau kita lihat gambarnya kontras. Kalau satu ini seakan tertekan, capek, lelah, banyak masalah, kayaknya tidak ada jalan keluar. Nilai hidupnya itu kelihatannya sangat-sangat bermasalah. Nah, kalau yang satu ini kita lihat dia angkat tangan kayak penuh semangat ya, semangat, penuh harapan, penuh masa depan, sesuatu yang luar biasa. Nah, ini kalau kita lihat dua ini adalah hal yang umum dan biasa terjadi dalam kehidupan kita. Nah, tetapi kita harus benar-benar hati-hati, karena kalau enggak, kita cenderung ke arah yang kiri, yang tertekan atau capek lelah, kita akan bermasalah dalam hidup ini. Dan ini juga ada hubungannya dengan nilai hidup kita, dan juga bagaimana kita menilai hidup kita sendiri. Nah, apakah nilai hidup kita itu bagaimana? Ya, semangat, penuh harapan, atau bagaimana? Nah, tentu ini yang akan kita sama-sama lihat, diskusikan malam hari ini. Tapi sebelumnya itu izinkan saya memakai satu patokan dasar ya, itu tentu terambil dari firman Tuhan. Di 2 Timotius pasal 2 ayat 20 saya bacakan, dengarkan baik-baik ya. Dalam rumah yang besar, bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari apa? Kayu dan tanah. Perhatikan ya, jadi di dalam rumah itu ada perabot emas perak, tentu ini yang bernilai. Tentu ada kayu dan tanah yang nilainya lebih kecil. Yang pertama dipakai untuk masuk yang mulia, dan yang terakhir untuk masuk yang kurang mulia. Ya, jadi ada perbandingan di sini, satu yang untuk mulia, satu kurang mulia. Kalau yang mulia itu emas perak, kalau yang kurang mulia itu adalah kayu dan tanah. Nah, ayat selanjutnya dikatakan apa? Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk masuk yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Jadi kalau kita bisa menempatkan diri dengan baik, dan Alkitab mengatakan jika menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk masuk yang mulia. Dan ia dikuduskan, dipandang layak, dan dipakai tuannya untuk disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Nah, ini dua ayat ini perhatikan baik-baik ya. Saya juga berdoa supaya dua ayat ini kita bisa catat, mungkin bisa dibaca ulang di rumah, perhatikan karena ada hubungannya dengan tema kita malam hari ini. Nah, tadi sesuai pertanyaan Sis Melda, apa yang sebenarnya yang kita mau diskusikan? Supaya nggak bingung, saya masuk lebih detail sedikit. Nah, nilai hidupmu itu perhatikan
sesuai dengan patokan dasar dari firman Tuhan. Dasarnya dari firman Tuhan itu tadi ya. Nah, nilai hidup kita itu apa? Kita ini merasa diri kita ini terbuat dari emas, perak, atau kayu dan batu. Saya nggak tulis batunya, kayu cukup ya, mewakili. Jadi diri kita ini terbuat dari emas, perak, atau kayu batu, istilahnya begitu kalau dari firman Tuhan ya. Atau dengan kata lain, kita ini berharga atau bernilai. Nah, harga kita, nilai kita, ya itu kita sendiri memandang diri kita itu bagaimana, harganya bagaimana, nilainya bagaimana. Nah, ini saya minta sama-sama berpikir ya, sama-sama merenung. Nanti mungkin kalau udah ada pertanyaan silakan diketik dulu, dicetin dulu, ditulis di pinggir dulu, nanti bisa di-share sama Sis Melda atau Bro Siu ya. Nah, kemudian yang kita juga akan bicarakan sama, saya ini punya nilai tambah enggak? Hidup saya ini punya nilai tambah. Added value. Ya sama seperti kalau kita beli barang ya, ada dikenain PPN ya, nilai tambah. Nah, kita ini punya nilai tambah enggak? Kita ada peningkatan enggak di dalam nilai-nilai hidup kita? Ya, kalau ada yang kurang jelas nanti boleh di chatting ya, ditanyakan nanti. Nah, saya punya hidup ini unik ya. Maksudnya unik bukan seperti di museum, tapi punya keunikan atau umum saja. Ya. Jadi seperti umumnya aja atau saya punya keunikan tersendiri. Atau dengan kata lain kalau kita bilang kita punya talent yang khusus ya. Bakat yang khusus atau gimana, anugerah yang khusus. Nah, yang kelima kita juga lihat, kita ini dibutuhkan atau tidak sama sekali dibutuhkan. Nah, itu kita bisa lihat di sana. Di dalam kehidupan kita ini termasuk orang yang dibutuhkan atau tidak. Kemudian peranan kita di dalam keluarga kita, di dalam organisasi seumpama atau di dalam gereja atau di dalam perusahaan atau di dalam masyarakat. Peranannya itu bagaimana? Nah, ini ada hubungannya dengan nilai hidup kita semua. Nah, ini kita perlu untuk memperjelas hari ini supaya kita tahu bahwa kita itu sebenarnya punya nilai-nilai yang harus kita lihat. Karena tadi Alkitab udah mengingatkan kepada kita, kalau kita mau, sebenarnya ada dikatakan, mau menyucikan diri, apa yang terjadi? Kita layak. Ya, kita akan dipandang oleh Tuhan dan ditempatkan di tempat yang tertentu. Nah, ini yang kita akan bahas malam hari ini, bahwa kita semuanya itu sebenarnya punya nilai hidup yang luar biasa yang bisa kita dengan cara tertentu, dengan langkah-langkah tertentu, dengan mengerti, memahami, kita bisa melakukan sesuatu dengan anugerah Tuhan untuk menjadi emas dan perak, bukan kayu dan batu. Yaitu Ismelda keterangan dari saya. Mungkin malam hari ini akan kita sama-sama diskusikan, kurang lebih itu. Ya, terima kasih Coach. Nah, Coach tadi bagaimana value kita, apakah kita emas, perak, atau kita kayu dan batu. Nah, ini kan sangat berpengaruh dengan kehidupan kita sehari-hari, Coach. Nah, ini pengaruhnya seperti apa, Coach? Supaya kita lebih paham lagi ini arahnya kemana gitu, Coach. Jadi, dari kita mengetahui value kita, apa hubungannya dengan kehidupan sehari-hari kita yang kita jalani saat ini, Coach? Ya, ini penting. Tadi kita udah jelaskan bahwa kurang lebih kita akan melihat ya bahwa ini kita emas atau perak atau kayu batu, kemudian kehidupan kita sendiri gimana ya. Itu unik atau umum saja. Kita ini punya nilai-nilai yang dibutuhkan orang, peranan kita apa. Nah, sekarang kita masuk dulu yang seperti Sis Melda tadi ungkapkan. Nah, hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari apa yang kita jalani saat ini? Ya, hubungan dengan kehidupan saat ini apa sih hubungannya? Baik, kalau untuk itu kita lihat ada satu saya ambil dari firman Tuhan juga dasar kita ya. Itu selalu patokannya dari firman Tuhan. Dasarnya dari firman Tuhan. Amsal pasal 14 dikatakan apa? Ya. Peganglah apa? Pada didikan, janganlah melepaskannya, peliharalah dia karena dialah apa? Hidupmu. Nah, tadi dikatakan apa hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari? Ya, dengan nilai-nilai hidup yang tadi saya paparkan kepada kita semua. Nah, di sini kita di Amsal pasal 4 ayat 13 dikatakan apa? Berpeganglah pada didikan, jangan melepaskannya. Peliharalah dia karena dialah hidupmu. Berarti ada sesuatu yang sangat kental hubungannya dengan kehidupan sehari-hari. Jadi kita perlu apa? Berpegang kepada didikan, tidak boleh dilepaskan. Jadi keras sekali firman Tuhan ini ya. Kemudian dia bilang, pelihara dia karena dialah hidupmu. Nah, apa itu? Nah, kita lihat ayat selanjutnya.
Di Matius pasal 6 ayat 25 dikatakan begini. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Perhatikan, dengar baik-baik ya, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Saya percaya firman Tuhan ini Anda sering dengar. Nah, tapi saya mau kaitkan mengenai malam hari ini dengan nilai hidup kita ya, hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Tadi dikatakan kita harus jangan lepas dari didikan ya. Peganglah itu karena itulah hidupmu. Nah, sekarang dengan Matius pasal 6 ini apa hubungannya? Nah, di sini gini, karena kita ini nilai hidup kita itu bagaimana? Nah, ini penting sekali. Apakah kita ini selalu khawatir? Nah, perhatikan di sini. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan apa? Hidupmu. Ada kata hidupmu di sini. Janganlah khawatir akan hidupmu. Nah, hidup kita itu sebenarnya bagaimana? Kalau kita sering penuh kekhawatiran akan ini itu, berarti kita tidak tahu sebenarnya nilai hidup kita itu bagaimana. Dan kita juga tidak tahu bagaimana menilai. Nah, ini dua-duanya ada di sini. Nilai hidup kita bagaimana kita menilainya. Nah, kalau kita nilai bahwa kita lebih penting yang ini tubuh ini, jasmania ini, nah kita akan kehilangan sesuatu yang lebih penting. Nah, karena di sini dikatakan di bawahnya ini saya kasih highlight ya sedikit supaya kita tangkap. Ya dikatakan di sini, bukankah hidup itu, perhatikan, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Jadi di sini terus ditekankan hidupmu. Ya, hidup itu. Ya, nah nanti kita akan masuk lebih dalam. Nah, sekarang kita akan lebih perjelas lagi ya apa hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Ya, saya akan bahas satu persatu. Nah, ketika Anda menyadari, ini kuncinya di sini. Ketika Anda menyadarinya, apa yang terjadi? Ketika Anda menyadari, maksudnya gini, nilai hidupmu itu sangat luar biasa. Kamu itu emas perak ya. Istilahnya kalau kita lihat tadi dari firman pertama ya, bukan kayu dan batu. Ya, dan kita harus memegang didikan itu. Ya. Nah, kita lihat pertama, ketika kita menyadarinya, kita akan menghargai kehidupan kita. Ini hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Ya, value your life. Ketika kita menyadarinya, kita akan menghargai kehidupan ini. Kita tidak akan mempermain-mainkannya. Kita tidak akan menganggapnya remeh. Kita akan betul-betul mempunyai nilai tersendiri dengan kehidupan pribadi kita lepas pribadi. Kemudian apa? Ketika kita menyadarinya, betapa bernilainya, kita itu akan menjadi booster kehidupan. Sekarang ini jadi zamannya booster ya. Vaksin 1-2 kali ternyata perlu booster ya. Nah, kita juga begitu. Malam hari ini kita belajar booster, kita punya nilai hidup supaya kita lebih imun terhadap gangguan-gangguan dari luar. Itu kan yang kita rindukan di Meaningful Life ya. Jadi imunnya itu terhadap gangguan-gangguan godaan duniawi apa semua lebih kuat lagi menghadapi virus-virus, bakteri-bakteri apa. Kita akan punya kekuatan yang luar biasa. Jadi booster kehidupan. Yang ketiga apa? Kepercayaan diri kita ya, ketika kita mengerti bahwa kita di dalam Tuhan itu adalah benda seperti misalkan perabot, emas, perak, itu kepercayaan diri kita meningkat. Bahwa nilai saya ini sangat tinggi ternyata. Bukan kayu dan batu, ya, bukan sampah, apalagi sampah ya. Kepercayaan dirinya itu akan meningkat ketika Anda menyadarinya. Itu yang luar biasa ketika kita bisa menilai value kita. Kemudian hubungan sesama tentu akan meningkat. Karena kenapa? Ketika kita bisa menilai hidup kita itu begitu precious ya, prestis ya, begitu luar biasa, kita juga akan menilai orang lain sama. Orang lain itu juga prestis ya, precious ya. Jadi punya nilai yang tinggi. Nah, kita akan saling menghargai, kita akan membangun hubungan sesama itu yang lebih luar biasa. Tentu dalam hal ini karena kita meaningful life, nah kita tentu membangun hubungan di dalam keluarga kita antara suami dan istri, dengan anak, dengan orang tua itu akan lebih punya kualitas yang lebih tinggi ketika kita bisa melihat nilai hidup itu sendiri. Ya, apalagi otomatis ini yang sering banyak bertanya, semangat kerjanya kok turun karena nilai hidupnya dia apa ya? Tidak memperhatikan. Nah, ketika dia sadar bahwa nilai hidupnya itu sangat luar biasa, semangat kerjanya itu sangat-sangat luar biasa. Dia tidak
makan sembarangan lagi lemah letih, lesu, semangat kerjanya otomatis sangat tinggi karena dia tahu dia ini terbuat dari emas perak. Dia ini sangat bernilai dan sangat dibutuhkan orang-orang ya. Nah, kemudian apa lagi? Otomatis akan menyangkut kepada motivasi diri kita. Otomatis motivasi diri itu akan meningkat. Itu namanya self motivation ya. Banyak yang sering bertanya, "Pak, bagaimana kita self motivation?" Ya, biasanya kan kita dapat motivasi ketika kita mendengar kesaksian teman, ya kita ketemu orang-orang yang sangat semangat, dia berikan kesaksian, dia dorong kita, dia berikan pengalaman-pengalamannya. Tapi sebenarnya yang paling penting itu your self motivation, motivasi diri sendiri. Nah, ketika Anda mengerti nilai hidup Anda, itu otomatis Anda akan punya kemampuan untuk self motivation atau motivasi sendiri. Nah, yang terakhir, otomatis ini akan muncul. Kreativitas kita, inovatif kita muncul. Nah, ini yang sangat dibutuhkan dunia sekarang ini, dan juga sama, anak-anak kita juga sangat membutuhkan. Makanya malam hari ini kita belajar supaya kita juga bisa ajari kepada saudara-saudara dan anak-anak kita bahwa ini penting Anda mengerti nilai hidup Anda sangat-sangat luar biasa. Nah, ini mungkin Sis Melda hubungannya ya, tadi ditanyakan apa hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari yang saat ini kita jalani. Tentu sangat-sangat penting ya ini. Ya, yang saya bisa paparkan ketika Anda menyadari Anda akan menghargai kehidupan Anda, menjadi booster kehidupan Anda, kepercayaan diri Anda meningkat, hubungan sesama pasti sangat baik karena kita saling menghargai, otomatis semangat kerja makin meningkat luar biasa, ada motivasi diri, tidak perlu dimotivasi lagi dari luar, kita akan menjadi kreatif dan inovatif. Tuhan memberkati kita. Iya, Coach. Ternyata begitu kita sadar nilai hidup kita, kualitasnya jadi semakin bertambah juga ya, Coach ya, dari yang tadi Betul Coach sekali. paparkan ada 7 itu. Nah, Coach, tapi apa yang terjadi, Coach, kalau kita nggak terlalu memperhatikan nilai hidup kita? Jadi kita jalan aja seperti biasa, jalani hidup sehari-hari, mengalir. Jadi apa dampaknya kalau kita tidak memperhatikan nilai hidup kita, Coach? Nah, ini yang sering saya dapati juga ya di umat kita, di umat Tuhan, ya orang-orang Kristen kita semua. Kadangkala kita ini tidak terlalu peduli dengan nilai hidup kita ini. Kita kadangkala kurang memperhatikan sebenarnya nilai hidup saya ini bagaimana. Kita cenderung memang ya ini terjadi di mana-mana ya warisan-warisan duniawi ya. Jadi apa yang ditawarkan dunia, apa yang menjadi world view daripada dunia, apa cara pandang dunia, itu kita ambil semua. Tetapi bukan sebagaimana desain awal dari Tuhan, blueprint awal dari Tuhan mengenai diri kita. Nah, ini cenderung biasanya kita tidak terlalu memperhatikannya ya. Kita kadang abaikan semuanya ini. Nah, saya sebelum masuk ke dalam pertanyaan ini, saya kembali pakai dasar firman Tuhan ya supaya kita bisa nangkap dan minta tolong kita berdoa masing-masing di hati. Ya, saya bacakan dari 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19, dua ayat ini. Ya, minta tolong Roh Kudus menolong kita mengerti ya. Nah, kalau kita abaikan ya, kalau kita cuek aja dengan nilai hidup kita gimana? Nah, ini 1 Petrus pasal 1 mengingatkan kepada kita apa? Saya bacakan aja. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan, ini di atasnya lagi ya, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Nah, saya mau kita perhatikan baik-baik di sini ya, bahwa firman Tuhan mengingatkan kepada kita, kamu tahu bahwa kamu itu telah ditebus dari hidupmu yang sia-sia. Kadang-kala kita cuek-cuek aja, ya kita tidak terlalu memperhatikan nilai kehidupan kita, kita abaikan saja siapa diri kita, bahkan kadang-kala ada orang yang merusak tubuhnya, merusak dirinya, bahkan ya pakai mabuk-mabukan, minuman-minuman, menghancurkan dirinya, apa segala macam. Ya, dan ini sangat disayangkan kalau kita tidak mengerti. Bahkan ada yang sampai bunuh diri, sayang sekali. Nah, di sini diingatkan kepada kita bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari duniawi ini. Boleh dikatakan gitu ya. Dunia yang memberikan dari nenek kita, bukan dengan barang
fana, bukan pula dengan perak emas, melainkan darah. Ingat, kita telah ditebus. Kenapa kita sampai ditebus? Karena Tuhan tahu nilai awal, blueprint kita itu luar biasa, nilai kita itu luar biasa. Tetapi kita kemudian jatuh ke dalam dosa, kemudian kita menyanyiakan hidup ini, dan Tuhan pakai darah yang mahal, bukan dengan uang, bukan dengan perak, emas, bukan dengan uang US dollar ditebus, tetapi darah Tuhan sendiri, yaitu darah Kristus untuk menebus kita. Artinya apa? Jadi dari sini kita bisa tahu nilai hidup kita itu, ya, pertama, ya, kalau kita abaikan, ya, kita biarkan saja, dampaknya apa? Dampaknya ini, ya, ini yang saya mau kasih kita, ada satu di pikiran kita, ya, bahwa ketika kita abaikan, kita cuek, ya, kita pikir ya kita ini biasa-biasa aja, nilai hidup kita ini ya apa adanya aja. Kita mudah apa? Kecewa, putus asa. Ya. Jadi kalau kita abaikan, yang seperti tadi Sis Melda tanyakan, seandainya kita abaikan saja, saya hidup biasa-biasa aja, dampaknya apa? Dampaknya ini, kita mudah kecewa dan putus asa. Apalagi kita sering akan menyalahkan diri sendiri. Kayaknya kenapa aku bisa begini? Kenapa aku bisa begitu? Kenapa bodoh amat? Kadang-kadang kita melakukan hal-hal yang bodoh. Kadang-kadang kan kita emosi, marah, atau maki orang, atau melakukan sesuatu, kita gampang menyalahkan diri kita sendiri. Ya, karena kita tidak tahu nilai hidup kita bagaimana. Kemudian kita akan mudah negatif, patah semangat. Nah, ini yang paling parah yang sering terjadi, negatif thinking, patah semangat. Nah, yang saya tadi katakan sampai merusak dirinya, ada yang mencacat tubuhnya, ada yang pernah satu artis ya, saya pernah ceritakan, kenapa wanita yang begitu cantik, kemudian karena dia merasa nilai hidupnya itu tidak ada gunanya, dia cenderung menyakiti dirinya, dia pergi tato, sampai muka pun ada yang ditato, tangannya pun ditato. Sebenarnya dia bilang sakit, tapi saya ingin menyakiti hati dirinya. Dia menikmati dirinya disakiti. Nah, itu ketika dia tidak tahu nilai hidupnya. Bahkan dia bilang kalau bisa mati nggak apa-apa. Mabuk-mabukan, minum minuman keras, minum narkoba. Untuk apa? Sangat-sangat apa? Menyesali dirinya. Negatif, patah semangat. Untung nggak bunuh diri, tapi untung kemudian dia bertobat, dia sekarang dia jadi baik ya. Kemudian apa lagi? Tentu sulit bergaul. Karena ketika kita kecewa, putus asa, kita tahu nilainya itu tidak ada, kita juga cenderung menilai orang sama. Ya, kita cenderung negatif sama orang, kita cenderung menduga-duga, kita cenderung yang tidak baik. Semua yang negatif thinking itu kita akan lemparkan juga ke orang lain. Artinya kita akan sulit bergaul. Kemudian apa lagi? Tentu hubungan keluarga rusak. Suami istri dengan anak orang tua pasti kacau semua. Nah, ini yang kita hindari. Nah, apalagi kemudian dia akan merasa rendah diri. Ya otomatis ya, menyalahkan diri sendiri, negatif, patah semangat, akhirnya rendah diri. Rendah diri ya endingnya ya kalau memang tidak bisa ditolong ya dia bunuh diri atau dia merusak dirinya lebih parah lagi. Nah, ini dampak-dampak ketika kita abaikan nilai hidup kita, kita akan masuk ke dalam kondisi yang sangat-sangat berbahaya sekali. Dan ini biasa kita lihat terjadi di anak-anak muda. Ya, gampang sekali mereka merusak dirinya dan kemudian bunuh diri. Nah, ini mungkin Sis Melda yang saya bisa sharekan kepada kita malam hari ini. Kalau kita abaikan, ya kita tidak memperhatikan bagaimana nilai hidup kita, kita cenderung begini. Tuhan memberkati. Baik, Coach. Terima kasih, Coach. Jadi ini udah banyak pertanyaan yang masuk nih, Coach. Ada beberapa. Nah, jadi Bapak Ibu kalau ada pertanyaan silahkan diketik di kolom chat boleh, atau nanti boleh raise hand Bapak Ibu ya. Tapi ini satu pertanyaan dulu, Coach, yang mau dijawab sebelum kita minta teman-teman yang lain untuk raise hand dan untuk langsung unmute ya, Coach ya. Tadi kan Coach jelaskan tuh, Coach, kalau misalnya ini udah terlanjur jalaninya diabaikan nilai hidupnya. Jadi kan banyak efek negatifnya. Bagaimana caranya atau langkah-langkah atau supaya kita bisa memperbaikinya, Coach. Jadi supaya kita bisa melihat nilai hidup kita tuh kembali benar. Langkah apa yang harus kita lakukan, Coach?
Ya, ini yang sangat penting diskusi kita. Kalau kita tadi cuma bisa melihat bahwa sebenarnya nilai hidup kita itu yang Tuhan rancangkan seperti emas perak adalah benda-benda yang mulia, perabot yang luar biasa semua. Kemudian kita lihat hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari begitu luar biasa kalau kita bisa memberikan nilai yang luar biasa ya. Nah, kemudian kalau kita abaikan dampak-dampak negatifnya kita juga bisa lihat. Nah, sekarang ini penting sekali untuk kita diskusikan malam hari ini. Terus apa ya yang harus kita perhatikan? Bagaimana caranya memperbaiki supaya nilai hidup kita itu seperti apa yang dirancanakan Tuhan. Nah, ini sangat penting. Ya, saya minta berdoa semua di dalam hati ya, dan minta tolong Tuhan menolong kita lewat diskusi kita malam hari ini, lewat juga ya, pemaparan ini bisa menolong kita memiliki kualitas yang benar-benar nilai hidup yang seperti yang Tuhan rancangkan dalam diri kita. Nah, saya buka dengan satu ini, value your life, ya seperti tema kita. Nah, kalau kita lihat gambar bayi ini, sebenarnya dari bayi itu Tuhan sudah memberikan sesuatu yang luar biasa. Jadi boleh dikatakan begini, siapa saya? Ini penting ya. Jadi malam hari ini penting untuk kita supaya bagaimana kita bisa memperbaiki nilai hidup kita. Apa yang perlu kita perhatikan ya. Jadi taruh di kepala, apa yang harus saya perhatikan? Bagaimana memperbaiki hidup saya? Yang pertama, itu Anda benar-benar harus bertanya, siapa saya ini sebenarnya? Who am I? Ya, siapa saya ini sebenarnya? Ini banyak misteri di sini ya. Saya juga pernah mempertanyakan itu, siapa saya sebenarnya? Ya. Nah, ini penting sekali dan ini juga saya share. Ketika kita harus tahu dulu siapa saya ini. Nah, tentu ketika kita mencari siapa saya ini, jangan tanya orang. Orang juga kan manusia. Nah, tanya siapa? Ya, tanya pencipta kita. Nah, siapa pencipta kita? Tentu Tuhan. Nah, tanya Tuhan gimana ya? Cari tahu di firman-Nya. Nah, kita lihat firman Tuhan secara sederhana. Perhatikan ini ya. Di Mazmur 103 ayat 4 saya temukan sesuatu di sini. Ya. Nah, saya bacakan, Anda berdoa ya. Minta Tuhan memberikan hikmat rema malam hari ini karena ini penting siapa saya. Sederhana ini tapi sangat menolong ya. Dikatakan gini, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan apa? Kasih setia dan rahmat. Ketika saya membaca sepintas ini, saya juga ya saya pikir biasa aja, tapi ketika saya berdoa, Tuhan berikan hikmat. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Sebenarnya ini kita kadang-kala sia-sia hidup kita. Kalau kita tidak tahu bahwa ada penyelamatan yang begitu luar biasa dari Tuhan. Sebenarnya ini kita kan semua mati dalam dosa. Mati dalam kekurangan-kekurangan kita. Mati dalam keras kepala kita, pemberontakan kita, kekurangan, kelemahan, dan semua tegar tengkuk kita, ya ketidaksetiaan kita, ya cara-cara licik kita semua, kebohongan kita semua. Sebenarnya di dalam lubang kubur kita mati. Istilahnya masuk neraka. Tetapi dikatakan di Mazmur, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Berarti Dia udah tebus keluar. Kita udah tahu siapa yang tebus ya. Kita nggak usah cerita apanya itu. Kemudian ketika udah ditebus apa? Ini yang luar biasa. Yang Dia pakai kata memahkotai engkau. Wow. Yang memahkotai engkau. Kalau kita baca dengan hati-hati, yang memahkotai engkau. Dengan apa? Perhatikan. Kasih, setia, dan rahmat. Nah, ini yang saya tanyakan. Siapa diri saya? Ternyata saya ini sudah ditebus keluar oleh darah Yesus Kristus. Dan Dia memahkotai saya dengan apa? Kasih. Saya ini tanpa kasih harusnya. Kita semua tanpa kasih. Kasih kita itu ada anunya, ada apa nilai apa? Ada tawar-menawarnya. Kalau kamu baik, saya kasih. Ya. Kalau kamu juga kasih saya kasih. Kalau kamu cinta saya juga cinta. Kalau kamu, kita ada tawar-menawarnya semua. Tapi ini di kita yang udah jahat, udah ditebus, dikasih apa? Dimahkotai dengan apa? Kasih. Kemudian kesetiaan Tuhan. Ya, makanya saya biasa ngomong di Meaningful Life ini selalu ucapkan, ya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu Tuhan. Kesetiaan Tuhan itu besar. Dia memberikan selalu baru tiap pagi. Jadi Dia memahkotai kita dengan apa? Kasihnya, kesetiaannya, kemudian rahmat. Nah, rahmat ini kalau kita bisa terjemahkan, kalau kita bisa meluat dari kata aslinya, itu luar biasa. Rahmat itu anugerah yang luar biasa, hikmat-hikmat surgawi, pengetahuan, ya apa yang kamu butuhkan itu diberikan semua.
Ya, kamu perlu pengetahuan, kamu perlu hikmat, ya kamu perlu kecerdasan, kamu perlu sesuatu jalan keluar, itu dikasih dalam rahmat-Nya. Nah, siapa saya? Kita bisa nangkap dari sini. Itu luar biasa sekali. Nah, saya minta nanti yuk renungkan baik-baik semua ya firman Tuhan ini. Minta Roh Kudus menolong kita lebih dalam lagi. Tuhan memberitahukan siapa saya. Kemudian yang kedua, kejadian saya itu dahsyat luar biasa. Kejadian saya ini udah sering dengar ya. Jadi saya cepat aja di sini, saya bacakan aja. Di Mazmur 139 ayat 13-14 dikatakan apa? Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenung aku dalam kandungan ibuku. Jadi sejak kita dalam kandungan itu Tuhan sudah membentuk kita menendung. Kemudian dikatakan, ini pemazmur mengatakannya, aku bersyukur kepadamu Tuhan, oleh karena kejadianku apa? Kejadianku itu dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Kita harus sadarinya. Ini pemazmur dia menyadari ketika dia tentu udah dewasa. Dia melihat semua itu bahwa ternyata dari kandungan Tuhan itu sudah mendesain dengan luar biasa. Ada blueprint. Buah pinggangku menenung. Menenung itu berarti perlahan-lahan ditenung aku dalam kandungan ibuku. Kemudian dia bilang, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku apa? Dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kubuat, jiwaku benar-benar menyadarinya. Nah, yang ketiga, rencana besar Tuhan dalam hidup kita itu luar biasa. Jadi siapa saya, kita udah tahu, kita itu ditebus, dimahkotai dengan kasih, setia, dan rahmat. Kemudian kejadian kita dahsyat. Kemudian yang ketiga, rencana besar Tuhan. Apa rencana besar Tuhan? Kita baca di Yeremia 1 ayat 5 dikatakan, sebelum, dia katakan lagi, aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Tuhan udah tahu. Ketiga roh itu, ketiga pertemuan, ya benih dari ayah dan ibu kita itu terjadi, itu Tuhan udah mengenal kita. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah apa? Menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Ini tentu berbicara kepada Yeremia, tetapi berbicara juga kepada kita dengan rencana-rencana tertentu. Ya, kita punya apa goal yang tertentu, tujuan tertentu, kenapa kita ada dalam dunia ini, untuk apa bangsa-bangsa, mungkin bukan sebagai nabi, mungkin rasul atau penginjil atau apa, atau guru atau apa, pendidik atau apa, macam-macam. Tuhan udah ya mendesain semuanya. Nah, itu rencana besar Tuhan. Kemudian kita lihat perbuatan Tuhan. Ya, sehari-hari kita lihat kalau kita setia kepada Tuhan, kesetiaan Tuhan itu tidak pernah berubah. Ya, dia punya perbuatan luar biasa. Kita bisa melihat mujizat, kita bisa mengenal dia, kita ada Roh Kudus, kita ada firman Tuhan, kita juga ada Zoom malam hari ini, itu perbuatan Tuhan semua untuk memberkati kita sama-sama. Kita saling memberkati malam hari ini, itu perbuatan Tuhan yang luar biasa. Apalagi pertolongan dan penataan Tuhan yang luar biasa. Dia udah nolong kita menata hidup kita dengan luar biasa sekali. Kita lihat di dalam Mazmur 37 ayat 5 dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan apa? Ia akan bertindak. Ya, ini yang luar biasa pertolongan Tuhan. Tapi yang kita perlu lakukan, ini sederhana juga, tetapi kalau kita renungkan, perhatikan baik-baik, doakan sama-sama, dikatakan apa? Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Jadi dua aja yang kita perlu lakukan, serahkan dan percaya. Ia akan bertindak. Jadi serahkan ya ke dalam tangannya, percaya ia yang akan bertindak, ia yang akan memberi pertolongan dan penataan Tuhan. Ya, menata hidup kita, ia akan bertindak. Kalau ia bertindak berarti dia akan menata, menolong kita. Nah, yang keenam, destinasi hidup kita udah jelas di dalam tangan anugerah Tuhan. Destinasi hidupmu ya. Kemudian terakhir gambar lengkap diri kita, blueprint kita. Jelas sekali. Nah, kalau kita bisa melihat nilai-nilai hidup kita ini, kita tidak gampang terjerumus. Kita tidak segampang gitu mengabaikan hidup kita. Kita tidak segampang gitu itu terperosok. Kita tidak segampang itu tergoda oleh apa yang dirancangkan dunia. Kita tidak mungkin, karena kita tahu nilai hidup kita itu luar biasa. Di Tiongkok ada satu cerita ya, cerita kuno. Ya, tapi saya ambil aja, saya singkat aja ceritanya. Ada satu pangeran masih muda karena orang tuanya udah tua, dan pangeran ini masih remaja, dan dia diperkirakan beberapa lama lagi karena orang tuanya udah sakit-sakitan, yang raja yang sakit-sakitan ya, dan ini putra mahkota. Nah, dia pasti menjadi raja. Nah, pembantu-pembantu dekat istana ya, yang dekat dengan raja ini itu memang mau menggunakan remaja ini. Nanti kalau raja bagaimana dia bisa
mengontrol raja ini nanti. Mereka mau mengontrol dia. Nah, bagaimana caranya? Hidupnya harus dirusak dulu ini, supaya nanti apapun yang dia minta bisa dikerjain. Jadi singkat cerita, putra mahkota yang masih remaja ini dibawa minta tolong kepada raja, bahwa katanya mau dilatih, tapi kan raja udah tua sakit-sakitan. Ya, dia percaya kepada pembantu-pembantu dekatnya. Jadi dibawa dia ke satu kota yang rusak seperti Sodom Gomora. Maksiat ada semua, hiburan malam ada semua, judi, mabuk-mabukan, perempuan apa semua. Nah, dibawalah putra mahkota ini remaja itu ke sana. Dikasih tinggal di sana, tapi ketika diamat-amati 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, loh, kok putra mahkota ini tidak tergoda apa-apa. Lewat lagi beberapa waktu, mereka berunding, tanya putra mahkota, yuk kok nggak tertarik kehidupan malam, hura-hura, nyanyi-nyanyi seperti sekarang ini ada disco, hiburan malam, ya klub malam, ada minuman-minuman keras, ada narkoba, ada hura-hura, judi semua. Ya, kan dia ada uang, kenapa enggak? Jawaban putra mahkota ini singkat. Kan dia bilang, karena saya anak raja, putra mahkota. Jawaban singkat itu kita bisa nangkap di sini. Karena dia tahu siapa dirinya, siapa value hidupnya, nilai hidupnya itu dia bukan orang biasa. Dia putra mahkota, dia anak raja. Dia tidak mau melacurkan dirinya. Dia tidak mau merusakkan dirinya dengan hal-hal yang seperti sampah itu semua. Karena dia tahu, seperti kalau kita bilang Prabowo, ini emas, perak, permata, bukan kayu, bukan batu. Itu yang luar biasa. Nah, saya tutup dengan satu video singkat ya. Nanti coba nonton ya. Ya baik-baik supaya mudah-mudahan ini menolong kita semua. Kalau yang udah pernah nonton video ini nggak apa-apa, di skip aja. Tapi ada sesuatu yang saya mau sama-sama kita dapat berdoa. Kalaupun udah nonton, silakan lagi merenung apa yang kita bisa nangkap dari video ini. Karena ini sangat penting ya. Saya besarin dulu anunya suaranya supaya nanti kedengaran jelas ya. Ya nanti sambil berdoa ya, dengar video ini. Videonya singkat aja 1-2 menit. Tapi saya rindu kita betul-betul nangkap sesuatu dari sini. One day a young boy asked his father, "What is the value of his life?" Instead of answering, the father told his son to take this rock and go sell it at a market. If anybody asks the price, raise 2 fingers and don't say anything. The boy then went to the market and a woman asked, "How much is this rock? I want to put it in my garden." The boy didn't say anything and raised up 2 fingers. And the woman said, $2? I'll take it. And the boy went home and told his father, "A woman wants to buy this rock for $2. The father then said, "Son, I want you to take this rock to a museum. If anybody wants to buy it, don't say a word and just put up 2 fingers." The boy then went to the museum and a man wanted to buy the rock. The boy didn't say a word and just put up 2 fingers. And the man said, $200, I'll take it. The boy was shocked and went running home and told his father, "A man wants to buy this rock for $200. His father then said, "Son, the last place I want you to take this rock is to a precious stone store. Show it to the owner and don't say a word. And if he asks the price, just put up 2 fingers." The son then went to a precious stone store. He showed the rock to the owner. "Where did you find this stone? It is one of the most rarest stones in the world. I must have it. How much would you sell it for?" The boy put up 2 fingers, and the man said, "I'll take it for $200,000. The boy, not knowing what to say, ran home to his father. "Father, there's a man that wants to buy this stone for $200,000. Ya, kita lihat video ini. Ada satu batu yang Anda mungkin bisa merenungkan sendiri, ya, $2, kemudian naik lagi jadi $200, kemudian naik lagi jadi $200.000. Nilai hidup kita di mana? Ya, tergantung kita menempatkan diri di mana. Ini sangat penting. Nah, yang saya ingin kita renungkan malam hari ini sama-sama mengenai value your life, nilai hidupmu. Ya, tentu kita tadi udah paparkan dari awal semua, ya, bagaimana kita punya kehidupan sebenarnya sebagai anak Tuhan. Ya, kita nilainya itu sangat luar biasa. Siapa saya? Ini penting sekali untuk kita mengenali bahwa kita ini udah ditebus dan dimahkotai. Alkitab berkata, "Aku mahkotai engkau dengan kasih, setia, dan rahmat."
Kemudian kita lihat kejadian kita itu dahsyat, ajaib, luar biasa. Dan kemudian kita lihat Tuhan itu sudah mengatur segala sesuatunya luar biasa semua. Nah, apakah kita mengerti nilai hidup ini? Ya, saya rindu bahwa malam hari ini kita betul-betul merenungkan sesuatu mengenai nilai hidup kita. Sangat-sangat mahal, ya. Tapi bagaimana kita, pola pikir kita, ini sebenarnya video ini sama dengan kita menempatkan diri kita di mana? Ya, di tempat yang terendah atau yang menengah atau atas. Nah, Tuhan itu punya blueprint itu luar biasa. Kita tidak ada satu pun. Kita itu biji mata Tuhan. Ya, Alkitab mengatakan kamu itu biji mata Tuhan, sangat bernilai. Sehelai rambut pun kalau bukan izin Tuhan itu tidak rontok. Itu yang luar biasa. Nah, sekarang sebagai penutup saya ingin kita berdoa dalam hati. Nilai hidupku itu gimana? Tentu ada yang harus kita lakukan. Ya, tindakan kita next-nya apa? Malam hari ini kita bukan sekedar karena ada Zoom kita ikut. Saya rindu lewat Meaningful Life ini kita betul-betul berubah. Kita betul-betul menjadi kualitas yang lebih baik. Tentu kehidupan kita lebih bernilai, lebih baik, lebih memberkati. Keluarga kita makin diberkati, hubungan suami istri makin baik dengan orang tua, dengan anak, dan kemudian dengan orang-orang sekeliling kita. Ya. Nah, pertanyaan saya, tindakan apa yang akan kita lakukan kalau kita udah mendengar pemaparan, dan mungkin kita akan diskusi lebih lanjut, tapi sebelumnya saya akan taruh ini pertanyaan di hati pikiran Anda untuk Anda bawa pulang malam hari ini di dalam rumah, pikirkan lagi, apa yang akan saya lakukan ketika saya tahu bahwa nilai hidup saya begitu luar biasa, begitu mahal, begitu bernilai di mata Tuhan, kok saya sendiri menyanyiakannya? Why? Nah, apa yang harus saya lakukan untuk memperbaiki? Jadi sebenarnya ini apa yang harus kita lakukan untuk memperbaiki? Jangan lagi mengabaikan, jangan lagi dicuekin, do something. Ya, mulai memperbaiki semua. Apa? Minta tuntunan dari Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Itu ya dari saya Sis Melda. Ya, silakan. Terima kasih Coach. Do something ya Coach ya. Jadi kalau kita sadar nilai hidup kita nggak sembarangan lagi memakai hidup kita Coach ya, untuk apalagi untuk sesuatu yang tidak berguna. Coach, sudah ada beberapa pertanyaan Coach, dan bagi Bapak Ibu yang mau bertanya langsung juga boleh raise hand Bapak Ibu ya. Nanti kami boleh unmute. Dan sekarang pertanyaannya adalah, apakah ada bedanya nilai diri dengan kesombongan Coach? Nilai diri dan kesombongan, tentu itu sangat erat hubungannya ya. Karena Alkitab selalu mengingatkan kesombongan, kecongkakan itu awal kejatuhan. Dan Tuhan paling tidak mengizinkan kita untuk sombong, congkak. Dia selalu mengingatkan rendah hati, rendah hati, rendah hati. Humble, humble, kerendahan hati itulah yang memberkati kita. Karena siapakah kita sebenarnya kalau kita sebenarnya tahu? Ya, tapi di dalam tangan Tuhan kita luar biasa. Nah, untuk bisa connect dengan Tuhan, kita harus ada humble heart, bukan kesombongan, kecongkakan. Nah, seperti tadi katakan, kesombongan, kecongkakan itu berbahaya sekali, merusak kita. Tuhan memberkati. Ya. Terima kasih, Coach. Berarti kalau kita sadar nilai hidup kita nggak congkak ya, Coach ya. Kita nggak sombong ya. Betul sekali. Karena kita sadar semuanya dari Tuhan gitu, Coach ya. Amin, amin. Iya. Pertanyaan selanjutnya, Coach. Apa yang harus kita lakukan ketika kita ditempatkan di satu posisi atau tempat, tetapi tidak difungsikan sesuai dengan posisi atau tempatnya, Coach? Ini mungkin agak keluar sedikit ya, nggak apa-apa. Ya itu nggak masalah. Itu kan perusahaan atau institusi atau yayasan ya. Nah, kita tidak bisa mengapa-ngapain di sana. Tetapi ya kita usahakan, ya kita tahu bahwa kualitas hidup kita itu sangat bernilai. Ya, kita try to do our best. Kalau memang Tuhan tempatkan di sana, ya berdoa aja. Berarti Tuhan ini kayaknya tidak sesuai dengan daging saya ya. Tapi Tuhan mungkin ketika kita berdoa, kita minta tolong, kenapa saya ada di tempat ini? Apakah saya bertahan atau keluar? Nah, kalau memang bertahan, Tuhan berikan hikmat baru. Saya bisa menggali potensi saya. Mungkin ada talent yang belum saya gali keluar. Karena nilai hidup saya ini luar biasa. Ingat tadi, Tuhan memahkotai kita dengan apa? Kasih dan setia dan rahmat. Nah, rahmat ini kita harus minta dari Tuhan. Nah, kecuali kita sudah berdoa, Tuhan kalau memang bukan di sini, Tuhan tolong saya, ya pindahkan saya dengan caramu tersendiri, keluar dari yayasan, institusi, atau perusahaan, atau apapun. Tuhan memberkati.
Terima kasih, Coach. Hopefully ini menjawab ya buat yang bertanya tadi, dan pastinya menjawab sih, Coach ya. Dan pertanyaan selanjutnya, Coach. Bagaimana cara kita mempertahankan nilai-nilai hidup kita pada saat sekeliling kita tidak sesuai dengan nilai-nilai yang kita anut, Coach? Nah, ini yang sering banyak yang bertanya, Pak, saya nggak bisa, Pak, karena orang-orang sekeliling saya udah begini, saya hidup di budaya ini, saya hidup di lingkungan ini. Ya, kalau saya bilang, saya kasih contoh tadi, putra mahkota itu gimana? Dia ambil contoh dari sana. Ketika dia tahu, saya putra mahkota, saya anak raja, saya tidak akan melacurkan diri saya dengan perbuatan mabuk-mabukan, hidup senang-senang, minum-minum obat-obatan, main-main ini, main-main itu, enggak. Jadi kembali kepada diri kita. Karena gini, kita harus tahu, kita punya panggilan apa? Garam dunia dan terang dunia. Itu harus masuk ke mindset kita, pola pikir kita. You itu bukan orang sembarangan. Nah, kalau kita membiarkan diri kita terpengaruh, berarti kita sama kualitasnya dengan mereka. Harusnya kita yang mempengaruhi, kita memberi contoh, karena kita kan dipanggil untuk terang garam dunia. Kita memberikan satu teladan, ya, satu gaya hidup yang berbeda, supaya mereka mencontoh. Karena gini, kita ini semua blueprint-nya itu pemimpin. Tidak ada follower sebenarnya. Nanti kalau ada waktu saya jelaskan di kita kejadian. Kita itu semua pemimpin, tidak ada follower. Terus kenapa ada follower? Ya itu karena kejatuhan dosa. Nah, semuanya Tuhan itu desain pemimpin semua. Kita itu pemimpin. Nah, kembali nilai hidup Anda, you are a leader. Kita itu pemimpin semua. Kita yang harus memberi contoh. Bukan kita dicocor hidung. Kalau gitu ya kita bukan terang dunia dong, garam dunia. Dan percuma Tuhan menebus kita, sia-sialah hidup kita ditebus gitu loh. Artinya kita tidak mengerti penebusan itu begitu mahal. Kita telah diangkat dari lubang kubur. Ya, perhatikan itu, dibayar dengan darah yang mahal. Sejak kandungan kita udah ditendung. Itu ini yang saya mau beritahukan kepada kita ya. Tuhan memberkati. Baik, Pak Albert Budi, minta izin dulu keluar katanya. Oke, silakan. Yang lain bisa raise hand langsung, boleh tanya langsung. Ya, atau masih ada yang chattingan? Tadi izin bertanya maksudnya, Coach, bukan izin keluar. Oh, dia yang bertanya. Oh, oke, silakan. Langsung ya, silakan. Coach. Lebih esensi ya, langsung. Mau langsung boleh loh, Pak Albert, atau saya bacakan? Pak Albert mau langsung ambil aja Pak Albert. Atau dibacakan aja dia punya. Saya bacakan, Coach ya. Lebih esensi. Dia mau izin keluar. Ya, silakan. Chat aja, Coach, katanya. Ya, oke. Lebih esensi mana apa yang harus kita lakukan atau pusing dengan status kita, Coach? Tolong diulangi, saya kurang nangkap maksudnya. Kenapa ada dengan status? Tolong diulangi, lebih jelas pelan-pelan. Oke. Lebih esensi mana apa yang harus kita lakukan atau pusing dengan status kita, Coach? Status kita, pusing dengan status kita. Oh, keberhargaan kita. Oke. Ya, jadi gini. Memang dunia ini kan penuh dengan tawaran, penuh dengan beragam tipe-tipe yang muncul, dan kita juga banyak pilihan-pilihan dan banyak contoh-contoh di sekeliling kita. Tetapi yang malam hari ini kita mau ingatkan kepada diri kita itu punya kualitas tersendiri, nilai hidup yang penting. Nah, ini memang tidak mudah saya tahu karena kita udah terbiasa menerima dari luar apa semua, itu juga tidak salah. Tetapi yang penting kita harus tahu dulu status kita ini apa ya. Kalau kita bicara status ya, status kita ini apa, keberhargaan kita. Ini yang harus kita tanamkan dulu. Dan ini memang pekerjaan yang harus kita lakukan dari hari ke hari, bukan sehari jadi ya. Bukan malam hari ini kita belajar, kita udah dapat, langsung berubah. Sorry, tidak ada yang simsalabim. Yang saya kemukakan ini supaya kita memahami, kita mengerti, dan kita mulai melangkah dari waktu ke waktu. Nah, kita harus mengerti blueprint kita apa. Ya, seperti apa itu anak-anak membuat apa itu namanya kecil-kecil, kemudian jadi gambar besar itu dipasang-pasang apa namanya itu? Puzzle ya. Jadi kadang-kala kalau kita tidak susun baik, kita nggak ngerti siapa diri kita. Nah, parcel itu kan terobrak-abrik. Nah, kita ikuti aja. Kita ambil satu, kita susun-susun baru 5 anak. Oh, kira-kira begini. Padahal itu belum jadi. Nah, kita harus betul-betul lengkap. Nah, itu perlu waktu kita berjalan bersama Tuhan. Who am I? Kita harus ngerti. Nah, kita harus temukan terus siapa diri kita. Itu perlu waktu. Karena kita udah dirusak oleh gaya dunia.
dunia, budaya sekeliling kita, apa semua. Dan kita juga membiarkan diri kita dirusak selama ini. Tetapi kita tahu malam hari ini bahwa kita itu kualitasnya beda sebenarnya. Nah, kita harus kembalikan gambar utuh kita siapa. Parser kita itu gambar utuh kita siapa. Kita pelan-pelan harus melangkah di dalamnya, step by step, sesuai dengan firman Tuhan. Nah, kenapa Tuhan selalu bilang, aku memberikan seorang penolong, penghibur yang setia menyertaimu. Kenapa? Kenapa dibilang Roh Kudus itu penolong, penghibur yang setia menyertai? Kenapa dia harus menyertai? Sekali aja ngomong, enggak. Kenapa dia setia menyertai? Karena dia tahu, aku harus menuntun engkau dari waktu ke waktu, dari hari ke hari perlahan-lahan, karena engkau sudah jauh. Nah, tapi sekarang kamu udah di dalam Tuhan, kamu udah dapat anugerah, perlu aku tuntun kembali, bimbing setiap hari. Nah, makanya kenapa kita perlu berjalan bersama Tuhan setiap hari. Kita perlu intim dengan Tuhan. Kenapa kita perlu berdoa? Kenapa kita perlu membaca firman Tuhan? Karena itu kekuatan kita. Karena kalau enggak, blueprint itu dikaburkan lagi, dihancurkan lagi. Ya seperti tadi, itu pusing lagi dengan banyak hal. Ya, jadi kembali. Jadi perlahan-lahan, tidak perlu juga panik. Yang penting malam hari ini kita dituntun lewat firman Tuhan. Kita mulai membuka diri. Kita mulai step by step melangkah di dalamnya. Itu yang mungkin Pak Albert ya, Tuhan memberkati. Terima kasih, Coach. Kata kuncinya berarti proses ya, Coach ya? Yes. Jalani proses itu, jalani pelatihan itu terus bersama Tuhan ya. Jangan bersama dunia. Bersama dunia makin jauh. Terima kasih, Coach. Baik, Bapak Ibu silahkan. Apabila mau bertanya langsung, kami berikan kesempatan. Ayo, silahkan raise hand. Karena masih ada beberapa pertanyaan, Coach, di kolom chat. Jadi saya berikan kesempatan dulu yang mau bertanya secara langsung, boleh langsung raise hand. Ada? Mungkin sungkan-sungkan semua ngomong ya. Iya, banyak kan yang diketik, Coach. Oh iya Pak Albert, oke, Tuhan berkati. Ya silakan, yang ketik aja kalau gitu. Yang ketik, Coach ya. Coach, pagi sebelum saya ke kantor, saya berusaha untuk bersukacita. Tetapi saat saya sampai di kantor, saya melihat rekan kerja atau bawahan pasang muka masam. Hal itu kadang mengganggu saya. Apakah nilai hidup saya tergantung sama orang lain ya, Coach? Bagaimana cara mengatasinya? Ya, kalau kita perhatikan tadi otomatis, jadi seandainya saya balik gini, seandainya ketika Anda masuk kantor tadi, teman Anda itu tiba-tiba tersenyum sama Anda, terus dia tiba-tiba dia kasih kamu McDonald atau apa itu kopi ya, senang minum kopi, dia kasih kamu 1 gelas kopi ya, wow, ini minum dulu, makan dulu, apa perasaanmu? Senang, gembira. Nah, tapi sekarang dia balik, dia cemberut, dia mungkin kasih muka masang, tidak gubris, Anda sedih. Nah, dari sini kan kita bisa lihat hati-hati sekali, dan ini memang kita semua biasanya ada di dalam sini. Nah, memang itu tidak mudah. Nah, artinya kita masih mudah terpengaruh. Ya, harusnya kita jangan dipengaruhi oleh hal itu. Nah, makanya ketika kita pagi-pagi berdoa, itu tambahin sedikit ya. Tuhan, apapun yang terjadi, saya tetap akan bersukacita dan bergembira. Sekeliling saya pun tidak mendukung, saya tetap akan bersukacita gembira. Nah, siap. Tuhan pasti tes. Nanti ketemu orang yang cemberut, yang mungkin tiba-tiba tidak sapa kamu, melenggosing kamu, lihat kamu mau jabatan tangan, tiba-tiba dia nggak mau menjabat tanganmu, kira-kira gimana? Ya, saya pernah dengar satu teman ya, jadi waktu itu kita kumpul-kumpul ya saya sebut aja di Hagai punya, terus ada teman ada satu fakulti jalan masuk, waktu itu kita banyak orang lagi makan-makan di ruangan makan pagi, dia jalan masuk, dia tersenyum-senyum, dia sapa semua orang, hey good morning, how are you? Hey good morning, how are you? Nah, sebagian itu sebelah sana itu memang nggak kenal dia, tidak ada yang nyapa dia liatin aja dia, karena ya lain bangsa ya, orang barat ya. Nah, di sini kita yang masih kenal dia, pas dia lewati kita bilang, oh hey how are you? Dari sana orang bingung, kenapa ini? Karena itu bukan kelompok kita, orang lain. Dia liatin aja dia. Tapi dia tetap tersenyum. Hai, good morning. Habis itu dia balik ke kita, tetap tersenyum. Nah, ada yang tanya teman, loh, kamu kok dicuekin di sana? Nggak ada yang gubris kok. Dia bilang, loh, apa hubungannya dengan mereka? Saya kan gembira, tetap gembira. Saya tetap menyapa mereka, saya tidak pernah membuat mereka mau menyapa kembali kepada saya. Saya senyum kepada mereka, saya tidak juga pernah mengharapkan mereka tersenyum kepada saya. Saya memberi, bukan untuk dibalas. Jadi ketika saya memberi senyuman, sapaan pagi-pagi apa semua, ya saya berikan kepada mereka. Mereka balas, nggak balas, I don't care.
I want to be happy. I want to be full of joy in my life. I want to rejoice every time. Dia bilang begitu. Nah, ini bisa nangkap ya, itu intinya. So, kembali kepada diri kita sendiri. Ya, kontrol dengan baik hati, pikiran, perasaanmu. Jangan sampai terganggu. Nah, itu memang tidak mudah. Saya kasih tahu Anda, perlu pelatihan dari waktu ke waktu. Tetapi itu Anda kembangkan terus, Anda tidak akan mudah terkontaminasi. Anda tidak akan mudah terganggu dari luar lagi. Tapi itu perlu pelatihan, sekali lagi. Saya juga lagi berlatih itu terus. Saya kadang-kadang juga pikir, lu cuekin gua, ngapain, lu nggak sapa, ya udah masalah bodoh. Saya kalau dalam meeting, lu responing, nggak responing, respon mau marah atau apa, saya tetap jaga hati saya. Makanya firman Tuhan itu penting. Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan apa? Segala kewaspadaan. Karena dari situlah apa? Terpancar kehidupan. Tuhan memberkati. Iya, terima kasih Coach. Itu contohnya sangat menginspirasi ya Coach ya. Besok mau coba praktek juga tuh Coach. Ya, siap ya. Sesuatu. Kalau mau praktek siap ya. Nanti ada orang maki-maki kamu. Ada orang cuekin kamu. Ada orang melengos. Tapi paling enggak kita membahas satu kebahagiaan ya Coach ya. Saat kita menyapa, mungkin ada yang lagi sedih, jadinya ngelihat, oh hari ini masih indah ya. Masih ada yang senyum gitu Coach ya. Iya. Makanya itu penting. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita apa? Bersorak-sorak dan bersuka cita karenanya. Amin. Thank you, Coach. Coach, tadi kan sempat dijelaskan kalau dibutuhkan. Jadi kalau kita tahu, sadar nilai hidup kita dan kita berfungsi, jadinya dibutuhkan. Tapi apakah kalau kita merasa tidak dibutuhkan orang, apakah itu berarti nilai hidup kita jadinya rendah ya, Coach? Ya, kenapa saya angkat itu? Karena gini, ketika kita bisa menjadi berkat dimanapun kita berada, ketika kita bisa membawa sukacita dimanapun kita berada, ketika kita bisa menolong orang dimanapun kita berada, ketika kita bisa memberi nilai tambah ketika dimanapun kita berada, itu secara otomatis orang-orang itu pasti akan membutuhkan kita. Ngerti ya? Nah, kalau selama hidup kita ini tidak satu pun, kalau maksudnya ini tidak semua juga orang membutuhkan kita, maksudnya minimal ada beberapa yang membutuhkan kita, kita berarti tahu bahwa kita punya nilai yang udah mulai bagus. Tetapi kalau tidak ada satu pun yang membutuhkan Anda, you have to question yourself. Termasuk istri dan suami Anda, anak-anak Anda tidak ada yang membutuhkan, orang tua Anda tidak membutuhkan, itu question mark besar. Berarti ini lu pengacau aja. Mending lu nggak ada di rumah lebih baik. Nah, itu kan question mark. Berarti kita memang menjadi apa? Bukan perabot yang seperti emas perak. Kita membiarkan diri kita kacau, merusak selalu. Kita ada orang pusing kalau kita ada di sana. Tapi kalau kita ada di sana, orang senang. Ya, ini dia butuhkan. Nggak terlalu dibutuhkan, tapi orang senang bisa appreciate atau apa. Itu mudah mulai bagus. Dan ini perlu pelatihan semua. Tuhan memberkati ya. Terima kasih, Coach. Berarti kalau kita merasa kita tidak dibutuhkan orang, seharusnya kita introspeksi diri ya, Coach ya. Apa yang salah dengan kita ya. Karena kalau kita sesuai dengan nilai hidup yang benar seperti yang Tuhan rancangkan buat kita dari awal, harusnya hidup kita dibutuhkan orang ya. Maksudnya hidup kita menjadi dampak buat orang lain, jadi berkat buat orang lain. Nah, Bapak Ibu, silakan apabila masih ada yang mau bertanya, kami persilakan, boleh langsung raise hand atau boleh langsung di-unmute, Bapak Ibu, silakan. Sambil menunggu Bapak Ibu bertanya nih, Coach, karena sudah jam 9 juga nih, Coach. Jadi Bapak Ibu yang memerlukan pelayanan konseling ataupun doa, Bapak Ibu boleh langsung menghubungi nomor telepon yang tertera di kolom chat. Itu adalah nomor handphone Coach Suhardi. Jadi di 0897 3367 979. Bapak Ibu akan langsung dilayani oleh Coach Suhardi. Dan Bapak Ibu, acara ini kami rekam dan rekamannya akan dibagikan melalui grup WA. Bagi Bapak Ibu yang belum bergabung di grup WA, silahkan klik juga kolom yang link yang ada di kolom chat, otomatis Bapak Ibu akan tergabung di grup WA. Jadi gitu, Coach. Ini seru nih, Coach, malam hari ini ya. Jadi harus sadar nih dengan nilai hidup kita. Seperti apa yang Tuhan mau ya. Tuhan memberkati kita semua. Iya, Coach. Dan Bapak Ibu apabila ada
saran atau sesuatu komentar positif mungkin yang bisa membangun atau membuat acara Meaningful Life ini jadi lebih baik ke depannya, jangan segan-segan, maksudnya silahkan menghubungi saya atau Bro Shu. Nomor teleponnya juga ada di kolom chat Bapak Ibu ya, boleh di 081338775587 atau di 081796385570. Dan kita sampai di akhir acara nih Coach. Satu kesempatan terakhir tidak digunakan karena sudah jam 9 lewat. Saya serahkan kepada Coach Suardi untuk memberikan kesimpulan dan menutup di dalam doa Coach. Terima kasih Coach. Ya baik, ya Tuhan berkati kita semua ya. Dan malam hari ini kita punya tema Value Your Life. Ini betul-betul sangat penting. Saya sendiri ketika mempersiapkan ini mendapat berkat banyak. Dan saya rindu teman-teman yang hadir maupun nanti yang mendengarkan rekamannya baik YouTube maupun rekaman suara bisa betul-betul mengambil waktu ya untuk berdoa apa yang harus dilakukan langkah-langkah. Karena ini bukan sehari dua hari jadi. Perlu kita mulai menata hidup kita. Dan kemudian kita betul-betul perlu masukkan di pola pikir kita menyadari bahwa saya sangat itu bernilai, sangat mahal. Ya sangat nilainya itu sangat tinggi dan sangat unik, hanya satu dalam dunia ini. Jangan pernah sia-siakan. Bikin kualitas yang lebih baik, perlengkapi diri lebih baik lagi. Ya, belajar terus memperbaiki karakter hidup kita semua supaya nilai hidup kita itu betul-betul nampak keluar. Nah, itu kerinduan kita di Meaningful Life. Tuhan memberkati kita semua. Baik, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, terima kasih untuk kasih setiamu buat kami. Engkau terus mengingatkan siapa diri kami. Begitu mahalnya Engkau tebus kami semua, Tuhan. Begitu bernilainya kami di matamu. Terima kasih untuk malam hari ini Engkau mengingatkan kepada kami. Engkau begitu setia menyertai kami semua. Berkati semua teman-teman Meaningful Life yang telah mengambil bagian maupun yang mendengarkannya. Tuhan pimpin kami terus. Berikan kasih karunia-Mu untuk kami boleh melangkah di dalamnya. Dari waktu ke waktu kami terus memperbaiki diri. Dan hamba berdoa, hamba serahkan teman-teman yang ada di Meaningful Life ini satu persatu ke dalam tangan-Mu. Urapan-Mu turun dan memimpin kami, memberkati setiap kami. Dan ketika kami besok bangun pagi, Tuhan menyertai kami semuanya. Berkati pribadi-pribadi anak-anak-Mu ini, rumah tangga mereka, keluarga mereka, pekerjaan, pelayanan mereka, usaha mereka, Tuhan berkati dengan limpahnya. Yang lagi lemah tubuh, Tuhan jamah sehingga kuasa-Mu bekerja oleh bilur-bilur darah-Mu mereka disembuhkan, disehatkan. Yang mengalami masalah dengan ekonominya, Tuhan juga tolong sehingga ada jalan keluar, sehingga mereka boleh kembali memberkati banyak orang. Terima kasih Tuhan, hamba serahkan semua kami pribadi lepas pribadi ke dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati. Terima kasih Coach Suardi. Terima kasih Bapak Ibu semua. Sama-sama Pak Coy. Sampai jumpa minggu depan. Ya, Bu Sony, Tuhan berkati. Ya, Bu Lanita, Tuhan berkati. Tuhan berkati Pak Yusak. Ya, ya, Tuhan berkati. Pak Nyok, Bu Ayu, ya Tuhan berkati semua.